Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about math again on chapter 12, part C, that is about multiplying by a one-digit number. Okay, now open your book on 180. On this part, you are going to learn how to multiply by a one-digit number in decimal number. Jadi kamu akan pelajari cara perkalian dalam bilangan desimal. Ya. Now let's move to number 1. What is 3/10 times 2? Berapakah 0,3 dikali 2? 3/10 times 2 is 6/10. Oke, karena 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Sedangkan 0-nya tetap ditulis karena 0 dikali 2 itu 0. Ya, nanti kalian bisa tahu penjelasannya di contoh selanjutnya ya. Number 2. What is 2 ones 3/10 times 3? Berapakah 2,3 dikali 3? Nah, yang pertama seperti biasa kalian multiply the tens. Nih, lihat di sini. Yang pertama kali yang dilakukan adalah multiply the tens. Ya. Tens posisinya berada di setelah tanda titik. Ya. Berada setelah tanda titik. Yaitu yang ini nih. Nih, kaliin tensnya. Ya. Nih, 3 times 3 is 9. Sudah dapat yang tensnya. Setelah itu kalian masuk ke multiply the ones. Kalikan yang berada di angka satuan. Satuannya itu sebelum tanda titik. Oke, posisinya ada sebelum tanda titik. 3 times 3 adalah 9. Tadi sudah kita dapatkan. Nah, sekarang 3 times 2. 3 dikali 2 nih. Is 6. And always remember this. In decimal numbers, there will be always a decimal points. Di bilangan desimal itu pasti selalu ada tanda titik. Ya, lihat di sini. Ya. Ini tanda titiknya pun turun. Dan turunnya juga harus sejajar. Okay, next move on to number 3. Multiply 3 1 6/10 by 4. Seperti biasa, step 1. Kita lanjut ke bawahnya ya. Multiply the tens. Oke, kita kaliin dulu yang ini nih. 6 times 4 is 24. Ya, terus kamu masukin seperti biasa juga. 4 as a result. 4 sebagai hasilnya. Letakkan di tempat hasil. 2 ini letakkan ke posisi selanjutnya agar bisa kita hitung. Oke. Setelah itu, 4 times 3 is 12. 12 plus 2. Ya, angka 2 di atas itu tinggal ditambah. Jangan dikali, ditambah. 12 plus 2 is 14. Very good. Dan lihat di sini. Ya, tanda titiknya tetap ada. Karena ini decimal number. Bilangan desimal. Oke. Jadi hasilnya adalah 1/10, 4 ones, 4 tenths. Cara bacanya bukan 14. Oke. Cara bacanya bukan 14 tapi satu-satu disebutin. 1/10, 4 ones, 4 tenths. Oke. And always remember this. In decimals number, there will be always a point in decimals numbers. Jadi selalu ada tanda titik di bilangan desimal. Oke? Next, on page 182, number 4, Amy used 4 ones, 8 tenths meter of lace for a dress. What was the total length of lace used for 6 such dresses? Check if the answer is reasonable. Oke,
Jadi N itu menggunakan 4,8 meter kain untuk sebuah gaun, ya. Berapakah panjang keseluruhan dari kain tersebut untuk membuat 6 gaun? Jadi satu kain itu kita membutuhkan satu gaun membutuhkan 4,8 meter kain. Nah, kalau ada 6 gaun yang ingin kita buat, berapa panjang kainkah yang perlu kita gunakan? Jadi, caranya itu adalah ini perkalian berarti ya. Sama kayak number 3 tadi, sama kayak hitungan nomor 3 sebelumnya. Tinggal kita kalikan 4 ones, 8 tens times 6. Kalikan seperti biasa dari kanan dulu. 8 times 6 is 48. 8 is in a result. And 4 in a place that we are going to count. Di sebuah tempat yang akan kita hitung ya. 6 times 4 is 24 plus 4 is 28. Oke, hasilnya adalah 28. Tapi kita tidak membacanya 28.8, 28,8 enggak ya, tapi 2 tens, 8 ones, 8 tens. Okay? So the total length of lace used for 6 such dresses was 2 tens, 8 ones, 8 tens meters. Okay, now look at this. We have a practice here. Number 1 until number 3. Okay, number 1 until number 3. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan. Okay, if you have done answered all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. Jangan lupa fotoin jawabannya dan kirimkan ke WA Mr. Adi. Ya. And let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next meeting.